Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Putra Sakti Permana dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menganalisis sebuah kasus dari sebuah perusahaan ABC yang dipimpin oleh manajer Mr. X. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa perusahaan ABC itu adalah perusahaan yang visi misinya sangat baik, kerjasama yang sangat baik. Untuk kerjasamanya itu bekerja dengan bareng-bareng, kasarnya seperti itu adalah visi misi dari perusahaan ABC. Sedangkan Mr. X ini adalah seseorang yang otoriter, yang jarang sekali mendengarkan bawahannya, lebih baik bekerja sendiri. Nah, dari kasus itu saya punya beberapa poin untuk menjelaskan, yaitu pertama adalah gaya kepemimpinan yang muncul dari kasus ini adalah gaya kepemimpinan otoriter atau autokratik. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan dominasi manajer utama yaitu Mr. X dalam pengambilan keputusan tanpa banyak melibatkan timnya, serta minimnya penerimaan masukan saran dari karyawan. Yang kedua adalah analisis kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan otoriter. Yaitu kelebihannya itu adalah keputusan dapat diambil dengan cepat, tegas karena sedikit konsultasi. Yang keduanya adalah cocok untuk situasi darurat atau keputusan yang perlu cepat. Yang ketiga, cocok untuk situasi darurat jika keputusan yang cepat diperlukan. Terus kekurangannya itu adalah kurangnya partisipasi dan kolaborasi dari tim-timnya atau karyawannya. Itu juga kurangnya penghargaan terhadap ide-ide atau inovasi karyawan yang dapat menghambat kreativitas dan pengembangan perusahaan. Dan yang ketiga adalah saran untuk mengatasi masalah gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan visi misi perusahaan. Yang pertama itu adalah menilai kembali kompetensi dan kesesuaian manajer Mr. X ini dengan visi misinya perusahaan. Dan yang kedua adalah melakukan pelatihan kepemimpinan dan mengembangkan keterampilan manajerial yang sesuai dengan lingkungan kerja yang inovatif dan kolaboratif. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana peran komunikasi dalam memperbaiki ketidakcocokan antara gaya kepemimpinan dan visi misi perusahaan, yaitu komunikasi yang baik dan terbuka adalah kunci untuk memperbaiki ketidakcocokan antara gaya kepemimpinan visi dan misi perusahaan. Terus yang kedua, dengan berkomunikasi secara aktif, manajer dapat mengartikulasikan visi misi perusahaan dengan jelas kepada seluruh tim gitu. Dan yang selanjutnya, mendengarkan masukan ide dari karyawan, memberikan umpan balik dan penghargaan kontribusi kepada karyawan. Dan poin selanjutnya itu bagaimana manajer dapat meningkatkan partisipasi karyawan dalam mengambil keputusan strategi untuk mencapai visi misi perusahaan, yaitu membentuk tim lintas departemen untuk mewakili beragam perspektif dalam proses pengambilan keputusan. Terus kedua adalah mengadakan pertemuan rutin atau forum yang mendiskusikan ide-ide baru untuk strategi perusahaan. Selanjutnya adalah bagaimana keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka, yaitu keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan memberikan beberapa manfaat yang dapat meningkatkan motivasi semangat kerja mereka. Karyawan merasa sangat dihargai dan karena kontribusi mereka itu memiliki tanggung jawab atas keputusan yang mereka tuh seperti dapat kepemilikan terhadap proyek dan tugas gitu. Kedua, keterlibatan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman lebih mendalam dalam perusahaan industri. Dan selanjutnya adalah bagaimana manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan kolaboratif untuk mendukung visi misi perusahaan, yaitu mendorong kolaboratif antara tim dan departemen untuk memfasilitasi pertukaran ide-ide dan penemuan solusi yang baru,
Selanjutnya adalah memberi dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan ide-ide dan inovasi. Selanjutnya adalah bagaimana dampak kepemimpinan yang sesuai dengan visi misi perusahaan terhadap kinerja tim dan pencapaian tujuan organisasi. Yaitu kepemimpinan yang sesuai dengan visi misi perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja tim dan pencapaian tujuan organisasi, antara lainnya itu adalah meningkatkan keterlibatan karyawan dan semangat kerja, mendorong inovasi dan pemikiran kreatif, memotivasi karyawan juga untuk mencapai sasaran ke perusahaan, dan banyak lagi lah ya. Yang kesembilan adalah manfaat dari membangun budaya kerja dan mendukung partisipasi karyawan dan penerimaan ide-ide baru dalam perusahaan, yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi di seluruh perusahaan, meningkatkan retensi karyawan yang berbakat dan potensial. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan kooperatif. Selanjutnya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengidentifikasi dan memahami visi misi perusahaan serta pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam gaya kepemimpinan, yaitu melakukan komunikasi yang jelas tentang visi misi perusahaan kepada seluruh tim untuk memastikan pemahaman yang sama. Selanjutnya adalah mengartikulasikan nilai-nilai perusahaan yang sesuai dengan visi misi perusahaan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum. Maaf jika saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.